Guys, kalian tidak perlu khawatir jika kalian mempunyai handphone yang sudah lama beli atau dia tidak rilis lagi untuk MIUI-nya. Di sini kita bisa menggunakan MIUI 14 yang terbaru. Oke ya teman-teman, di sini yang saya pegang ini adalah ponsel Xiaomi Redmi Note 7. Di mana di ponsel ini kita pasang custom ROM. MIUI-nya itu adalah MIUI yang terbaru dan adalah MIUI 14. Nah, sementara seperti yang kita ketahui, MIUI 14 itu dia tidak rilis di ponsel-ponsel yang sudah keluaran terdahulu ya. Jadi untuk Redmi Note 7 dia tidak dapat untuk MIUI 14. Namun di sini ada kabar gembira, kita bisa memporting atau kita bisa memasang custom ROM yang mana sudah menggunakan MIUI 14. Nah, jika kalian ingin merasakan sensasi MIUI 14, yaitu adalah kalian berada di video atau berada di channel yang tepat. Silahkan tonton videonya ya teman-teman. Oke, yang pertama yang akan kita review tentu saja untuk pusat kontrolnya itu adalah pusat kontrol yang terbaru. Jadi sangat mantap ya teman-teman ya. Namun di sini tidak ada settingan untuk menggunakan yang klasik ya teman-teman ya. Jadi pusat kontrolnya itu dia udah otomatis menggunakan pusat kontrol yang baru. Nah, kemudian di sini untuk temanya juga banyak sekali pilihannya ya. Nah, kalian bisa cari temanya. Kita buka dulu. Nah, di sini ada banyak sekali tema yang sudah disediakan di MIUI 14. Nah, di sini kita juga bisa menggunakan yang ini. Nah, ini tidak bayar. Jadi kita tinggal download aja kemudian kita install seperti itu. Nah, ini untuk temanya. Nah, kemudian untuk widgetnya juga di sini ada beberapa perubahan. Jadi misalkan kita pilih widget seperti ini. Nah, ini bisa kita tampilin seperti ini ya, teman-teman ya. Misalkan kita mau tampilan yang ini. Nah, tinggal add home screen seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya kita klik seperti ini, kita kembali dulu. Nah, kalau misalnya kita klik seperti ini, nah dia harusnya muncul ya. Ini mungkin, oh ya ini masih aktif dia ya. Nah, seperti ini. Nah, dia akan muncul seperti itu ya. Kalau misalnya kita klik seperti ini, maka dia akan berubah tampilannya menjadi besar seperti itu. Nah, kemudian untuk masih di widget ini, kita juga dapat menambahkan kategori seperti ada kucing seperti ini. Tinggal kita tambahkan, kita klik aja atas head, kita add screen-nya. Nah, ini dia emote ya teman-teman ya. Jadi bagi kalian pecinta kucing, kalian bisa ini kita kembali dulu. Ini kita sentuh. Nah, dia akan gini ya teman-teman. Jadi emote sekali ini. Nah, dia bisa bermain seperti itu. Oke. Nah, kemudian untuk fingerprint-nya itu responnya cepat sekali ya. Nah, seperti itu. Coba kita lihat. Nah, cepat sekali ya teman-teman untuk responnya. Jadi ini saya sangat senang menggunakan MIUI 14 ini untuk Redmi Note 7 ya. Meskipun ini ROM portingan, jadi menurut saya ini udah lumayan bagus lah di MIUI 14 ya. Nah, namun di bagian atasnya ini untuk notesnya ini masih ada ya teman-teman. Jadi ini harus di fix dulu. Jadi kita akan install sepertinya seperti itu. Oke, kemudian untuk di setting. Nah, di bagian setting ini kita melihat di sini untuk backgroundnya udah ada ya. Jadi setiap menu itu ada backgroundnya seperti itu. Nah, kita lihat backgroundnya cantik seperti itu ya. Nah, namun sayangnya di MIUI 14 ini kita belum menemukan untuk bahasa Indonesianya ya teman-teman. Nah, kita misalkan buka yang ini. Nah, di sini kita udah menggunakan MIUI 14 ya. Dan untuk storage yang digunakan itu 12,8 GB. Dan di sini untuk device namanya itu adalah Redmi Note 7S ya. Jadi Redmi Note 7S. Nah, di sini ada factory reset. Nah, kemudian kita lihat ya untuk versi Android-nya itu. Nah, versi Android-nya itu kita sudah menggunakan yang bentar ya. Gimana ya kalau lihat versi Android-nya? Harusnya di sini sih. Versi Android. Oh iya ini. Ini Android versionnya. Nah, ini Androidnya sudah Android 13 ya teman-teman ya. Untuk RAM-nya itu 4 GB. Oke. Untuk Xiaomi akunnya ada.
Nah, jadi dia cantik sekali ya. Jadi kalau misalnya kita pertama kali buka seperti itu, nah dia seperti itu ya. Ini kalau misalnya kita sentuh, nah, oh dia marah gitu ya. Cantik ya namanya. Oke teman-teman, tidak berlama-lama lagi. Nah di sini namun ada beberapa bugnya itu. Pertama, nanti setelah kalian pasang custom ROM itu, nah kalau misalnya kita buka YouTube seperti ini, dia nanti akan close sendiri ya. Nah close itu. Namun kita bisa menggunakan YouTube yang ada di Play Store. Kalian tinggal masuk aja ke Play Store. Nah kemudian di Play Store ini kalian pilih aja di sini YouTube, kemudian kalian install aja yang ini. Nah tinggal install yang ini saya sudah install, jadi kita sudah bisa jalankannya seperti itu. Nah untuk SD card-nya kita juga menggunakan aplikasi ya. Jadi SD card manager kita gunakan yang ini untuk menampilkan SD card kalian ya. Nah namun karena di sini ada iklannya, coba kita matikan dulu internetnya. Nah sekarang kita buka ya. Apakah masih ada iklan? Oh, sudah tidak ada ya. Nah, jadi kalian kalau mau membuka SD card-nya itu, kalian tinggal ini aja ya, tinggal dimatikan datanya ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke custom recovery dulu ya. Custom recovery. Kita pilih yang ini. Nah, kemudian kita pilih menu recovery. Kemudian pilih reboot to recovery. Kita tunggu sebentar. Dan ternyata kita disarankan untuk ngecas ya. Kita masuk lewat sini aja. Oke. Jadi tekan volume atas dan power, namun setelah menyala tombol atas kita tahan. Nah, nanti dia akan otomatis masuk ke custom recovery. Di sini saya menggunakan Pitch Black Recovery Project ya. Nah, oke, yang pertama yang harus kita lakukan adalah pertama kalian harus membackup dulu, biar nanti jika ada terjadi kesalahan kalian gampang untuk mengembalikannya ya. Kalian tinggal centang semuanya, kemudian silakan pilih storage kalian di mana kalian ingin menyimpannya, misalkan micro SD, tinggal di swap aja, nanti dia akan otomatis membackup sendiri ya. Nah, kemudian yang langkah kedua itu adalah kalian lakukan wave ya. Kalian wave, pilih advance, kalian centang bagian Dalvik, kemudian ini juga centang. Nah, yang jangan dicentang itu hanya 3 ya, internal storage kita centang. Kemudian ada micro SD, kemudian USB OTG atau USB storage ya. Di sini saya menyimpannya di micro SD ya, jadi saya tidak hapus ya. Jadi udah saya siapkan di sana file dan bahannya. Ya teman-teman, kalau kalian mau menggunakan custom ROM atau pasang custom ROM ini, pertama kalian harus unlock bootloader dulu ya. Jadi ponselnya itu sudah UBL. Nah kemudian yang kedua sudah terpasang custom recovery, itu saya sarankan lebih baik menggunakan Pitch Black Recovery Project ya teman-teman, seperti itu. Jadi pertama langkahnya adalah kita udah backup, kemudian udah wipe, kemudian kita install ya. Langsung aja pilih install. Kemudian di sini untuk memilih tempat penyimpanannya, saya micro SD saya taruh ya. Nah kemudian kita scroll ke bagian bawah ya. Nah di bagian bawah ini nanti akan ada 3 buah file ya. Ada 3 buah. Yang pertama itu adalah MIUI 14-nya itu Android 13 yang ini. Kalian tinggal pilih aja ini. Nah, kemudian ini biar aja tercentang seperti itu. Tinggal swap to flash ya. Nanti kita tunggu aja sampai dengan selesai. Nanti kalian reboot dulu ya. Reboot dulu kalian ke tampilannya. Nanti akan otomatis. Jadi dia tidak yang seperti awal. Biasanya kalau kita setelah pasang custom ROM itu dia akan otomatis milih bahasa dan lain sebagainya. Nah dia tidak, dia langsung ke menu tampilan awal seperti sudah di setting duluan gitu ya. Nah kemudian kalian bisa pilih reboot system dulu. Nanti setelah pemakaian 1 menit atau lebih misalkan ya, kalian silakan kembali lagi ke menu install dan kalian silakan cari untuk file yang namanya MIUI 14 Android 13 ringtone
fix yang ini ya. Nah, kalian tinggal swipe aja tuh flash. Nah, kemudian yang kedua, yang setelah install ROM tadi, setelah 1 menit tadi, kemudian kalian untuk yang non display iconnya itu, yang ini kalian tinggal swipe aja tuh flash ya. Nah, nanti jika kalian ingin mendownload filenya, silahkan gunakan link yang ada di deskripsi video ya, atau hubungi nomor yang ada di sana. Nanti saya akan kasih linknya gratis ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kalian jika sudah tinggal di reboot ke sistem aja. Nah, nanti dia akan otomatis masuk ke boot animation seperti ini. Kita tunggu sebentar, ini masih loading ya. Oh ya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya, biar channel ini terus berkembang. Jadi biar admin juga semangat untuk membagikan tutorialnya. Jadi untuk fingerprintnya itu ternyata ini lebih cepat ya. Jadi responnya itu cepat. Meskipun kita sentuh sedikit, dia udah masuk gitu ya. Oke, kita oh, ini baterainya udah lemah ya. Ini kita coba sentuh. Ini lucu sekali ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat admin sampaikan. Jika ada pertanyaan terkait tentang video ini, silahkan komen di bagian bawah video. Thank you, sampai jumpa lagi di video berikutnya.